Bab 1911, Menangkap Bebek di Rak. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Meskipun beberapa orang di kelas sudah merasakannya, Baoziki jelas tidak pandai melakukan gerakan kecil ini. Tetapi dia tidak bisa tidak mengakui bahwa lama dan si bodoh yang dia katakan itu halus dan jelas nadanya, dan standarnya sangat tinggi, hampir menghancurkan paragraf yang dikatakan Zhang Yu sebelumnya. Di mata banyak orang, Baoziki tidak meninggalkan Zhang Yu dengan wajah apapun, dan menamparkan wajahnya di tempat. Tentu saja, banyak orang yang beruntung. Untungnya, itu adalah Zhang Yu. Jika mereka sendiri, saya khawatir mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Baoziki juga sangat puas dengan penampilannya baru-baru ini, jadi ketika dia melihat Zhang Yu lagi, wajahnya tidak bisa dihindari. Kemudian tertawa, Zhang Yu, giliranmu. Setelah itu, dia menyerahkan ponselnya lagi. Zhang Yu tentu saja bukan orang bodoh. Faktanya, baru saja dia mendengar Baoziki berkata begitu cepat, dia sudah tahu apa yang dimaksud pihak lain, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika Baoziki melihat ini, dia bahkan lebih bangga karenanya. Menurutnya, pihak lain sekarang pasti tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, di bawah tekanan kekuatan absolut ini, itu bukanlah masalah yang dapat diselesaikan oleh siapapun yang tidak yakin. Zhang Yu tersenyum dan melirik ponsel yang diserahkan Baoziki, berkata, sebenarnya, bagian dari pemutar kata sandi yang kamu katakan ini, baru saja aku katakan, dan sekarang sepertinya itu tidak perlu. Baoziki mendengar ini dan mengikutinya dengan senyum. Sebenarnya dia sudah tahu kali ini, pihak lain terkejut dengan penampilannya sendiri tadi. Tampaknya mencoba mencari alasan untuk menipunya, dan kemudian kembali ke tempat duduk dengan samar. Namun, Baoziki tidak melepaskan maksud Zhang Yu. Bagaimana dia mengatakan dia telah menyeduh untuk waktu yang lama, hanya untuk menyikat rasa kehadiran di depan konselor, jadi tentu saja, harus ada kontras agar efektif. Memikirkan hal ini, matanya menoleh, dan dia tersenyum. Zhang Yu, kefasihan tidaklah begitu penting. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya. Meskipun kamu sudah mengatakannya, kamu dapat mengatakannya lagi. Guruku yang asli pernah berkata kepadaku, kefasihan adalah latihan yang membuat sempurna, dan kamu hanya dapat membuat kemajuan jika kamu berlatih secara teratur. Tetapi jika kamu tidak terbiasa berbicara terlalu cepat, kamu dapat berbicara lebih lambat. Semua orang adalah teman sekelas, dan tidak seorang pun dapat memilih siapa yang salah. Orang ini Baoziki, mulutnya terlalu rusak, tidak sama sekali, ini terlalu banyak pertarungan tatap muka. Kamu harus menjatuhkannya, tidak mungkin, kekuatannya tidak sebaik manusia. Saat ini, mereka hanya bisa berpura-pura menjadi cucu. Orang-orang di kelas mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Sebenarnya, semua orang di kelas sekarang tahu bahwa Baoziki hanya akan menangkap bebek di rak. Sederhananya, hanya untuk melihat Zhang Yu tampak jelek, tentu saja tidak mungkin untuk melepaskannya dengan mudah. Tentu saja, masih banyak orang di kelas yang membenci perilaku Baoziki dengan menginjak-injak orang lain. Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata, saya baru saja mengatakan apa yang saya katakan tadi, dan mengatakannya lagi, itu tidak masuk akal. Saya rasa tidak, saya akan mengatakan yang baru, setelah saya selesai berbicara. Apa yang Anda katakan? Ketika Baoziki melihat Zhang Yu bersikeras bahwa dia menolak untuk mengatakannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, tampaknya mundurnya pihak lain bukanlah cara yang baik, meskipun menghindari rasa malu saat ini, itu bukanlah solusi jangka panjang. Tunggu orang lain selesai berbicara, dan ulangi lagi. Ketika saatnya tiba, perbandingan itu akan benar-benar hancur, dan itu akan menjadi lebih memalukan. Memikirkan hal ini, Baoziki tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Karena kamu bersikeras, tidak masalah jika kamu mengatakan yang baru. Berikan saja padaku melalui telepon. Kamu bisa mencarinya sendiri. Tidak, Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan menolak, aku bisa mengingat twister lidah ini. Aku tidak butuh ponsel, aku akan menyerahkannya padamu untuk sementara waktu. Baoziki mendengus bibirnya, menarik kembali ponselnya, dan memberi isyarat tolong. Zhang Yu tersenyum dan melihat orang-orang di kelas dan berkata, aku akan mengatakan twister kata sandi baru berikutnya,
semua orang melihat apa yang aku katakan. Jika kalian pikir aku mengatakan dengan baik, tolong beri aku tepuk tangan. Jika kalian pikir aku tidak pandai dalam hal itu, tidak apa-apa jika tidak bagus, tetapi tidak ada kekurangan tepuk tangan. Orang-orang di kelas mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama hehehe tertawa. Setelah ini, Zhang Yu bertepuk tangan pada saat yang sama. Sebenarnya, di mata kebanyakan orang, mundurnya Zhang Yu dapat dikatakan tidak mungkin, tidak peduli apapun, itu lebih baik daripada berpura-pura menjadi cucu. Zhang Yu membahas apa yang akan dia katakan, dan kemudian berkata, bagian dari twister lidah yang akan saya bicarakan ini disebut Menara Linglong. Semua orang mendengarkan, seorang biksu tua di gunung yang tinggi, mengenakan asteris selama ribuan tahun lapisan. Jika Anda meminta biksu tua itu menjadi tua, ingatlah bahwa Huang Hejiu mengklarifikasi. Itu dibersihkan 500 tahun yang lalu, dengan total 4.500 musim dingin. Ada 8 murid di bawah biksu tua, dan 8 murid memiliki nama resmi. Murid pertama bernama King Tou, murid kedua bernama Tu King, murid ketiga bernama Monsanto, murid keempat bernama Santosan, murid kelima bernama Benghulu, murid keenam bernama Huluben, dan 7 murid bernama Feng Shui Hua, dan 8 murid bernama Hua Sui Feng. Guru mengajari mereka 8 seni, dan 8 dewa abadi menunjukkan kekuatan besar di seberang lautan. Burung pegar berkepala biru akan habis, kepala gimik akan memukul bel, biksu akan meniup pipa di 3 titik, 3 biksu akan memegang seng, labu akan menabuh, labu akan bernyanyi, angin akan menyapu lantai, dan cahaya akan menyalakan lampu. Sang guru menyuruh mereka untuk mengubahnya. Tidak mungkin untuk mengubahnya. Mantou King tidak dapat mengalahkan boneka Mantou King, Mantou tidak dapat memukul bel Mantou King, 3 biksu tidak dapat meniup pipa biksu, biksu tidak dapat memegang seng biksu pada pukul 3, dan tidak dapat mengalahkan labu gendang labu, labu tidak dapat membaca pengalaman labu, dan angin tidak dapat menyapu angin ke tanah, dan angin tidak dapat menyalakan lampu dengan angin. Pada pandangan pertama kemarahan sang guru, guru ingin memukul seluruh murid. Melihat muridnya akan dipukuli, 5 biksu asing pun pergi. Kelima biksu itu membicarakan tentang cinta mereka dan mengirim mereka untuk menghitung menara-menara yang indah, bertanya kepada gurunya. Siapapun yang menghitung menara Linglong adalah kakak laki-laki, jika dia tidak dapat menghitung menara Linglong, dia akan dihukum ke Tianming. Ketika Zhang Yu mengatakan ini, hampir semua orang di kelas tercengang. Jika Bao Ziki mengatakan kata sandi yang diputar sebelumnya, itu adalah tabung bambu yang menuangkan kacang, dan mereka menjadi satu bagian. Zhang Yu hanya menggunakan truk sampah pada pertemuan ini, dan mengatakan bahwa itu tampaknya badai yang hebat. Jangan membicarakannya, dengarkan saja di bawah, itu membuat orang merasakan kram di akar lidah. Ini pasti akan membuat pandangan sekilas ke Bao Ziki di atas panggung, dan melihatnya sama-sama tercengang. Dikatakan bahwa lidahnya hampir menyentuh tanah. Jumlah biksu hanya menara Linglong. Lihatlah langit berbintang. Lihatlah lubang di tanah. Lihatlah es di lubang itu. Lihatlah pohon pinus di atas es. Lihatlah elang di atas pohon pinus. Lihatlah elang di ruangan itu biksu tua. Lihatlah sutra di hadapan biksu itu. Lihatlah lampu di hadapan sutra itu. Lihatlah paku-paku di dinding. Lihatlah busur yang tergantung. Melihatnya, menyipitkan mata, gantian barat laut bertiup kencang. Ketika datang ke angin kencang, itu adalah para gadis. Mengikis langit berbintang, menghaluskan lubang tanah, mengikis es di dalam lubang, mengikis pinus es, mengikis elang pinus, mengikis biksu tua, mengikis kitab suci biksu, dan menghapusnya. Melalui lampu depan, paku di dinding terkikis, dan paku itu melengkung. Dengan tergesa-gesa, saya hanya bisa mengikis bintang itu, berserakan, meratakan, membeku, lepas, elang terbang, biksu berjalan, membalik, mematikan lampu, memaku, dan busur itu juga runtuh. Ini adalah menara Linglong. Saya tidak bisa berhenti mengucapkan beberapa patah kata, wajah saya yang memerah menjadi merah. Petik 2. Setelah Zhang Yu selesai berbicara, dia menatap orang-orang di kelas sambil tersenyum. Harus kukatakan bahwa jarum di kelas itu terdengar, dan yang diam agak aneh. Setelah beberapa saat, aku tidak tahu siapa itu, aku bertepuk tangan terlebih dahulu. Tepuk tangan dan tepuk tangan segera pecah di kelas. Menara indah Zhang Ling dapat dikatakan mengejutkan semua orang di kelas. Terutama pada periode penghitungan menara indah,
Itu lebih lambat, lebih cepat dan pada akhirnya, orang-orang di rumah merasa bahwa telinga mereka tidak cukup. Pada saat yang sama, periode yang dikatakan Bao Ziki sebelumnya telah dibunuh lebih dari 100 jalan oleh Zhang Yusang saat ini. Menurut pendapat banyak orang, tingkat program dua orang sama sekali tidak berada pada garis standar. Tepuk tangan di kelas berlangsung lama, terutama kepuasan Tongshe, tetapi juga kegembiraan melompat-lompat, dan orang-orang yang menonton sangat lucu. Instruktur Yuan Xiaohua juga mengangguk diam-diam. Saya harus mengatakan bahwa kefasihan Zhang Yu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tampaknya benar-benar ada pria yang luar biasa di kelas. Zhang Yuzui ini terlalu hebat. Ya, luar biasa. Mengapa dia berbicara begitu cepat? Ini benar-benar tongue twister. Bao Ziki baru saja dibandingkan dengan menara yang indah ini. Ini sama sekali bukan level. Apa kau harus mengatakan itu? Zhang Yu dibawa turun sepanjang jalan, dan Bao Ziki masih harus melihat ponselnya. Bagaimana mungkin ini level? Benar sekali. Aku heran apakah Bao Ziki juga bisa melakukan tongue twister level seperti itu. Apa kau masih bertanya? Jika kau melihat ekspresinya, jelas bahwa itu tidak akan berhasil. Pada saat ini, teman sekelas menatap Bao Ziki dengan tatapan main-main, dan melihatnya tertegun. Tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bao Ziki belum menanggapi. Masih dengan wajah kusam, sepertinya dia juga terkejut dengan metamorfosis Zhang Yu. Ketika Haonan melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menghela nafas, saudara. Bukan teman tidak ingin membantumu, kuncinya adalah musuh terlalu kuat. Suara Zhang Yu di kelas sedikit lebih rendah, jadi dia tersenyum dan menatap Bao Ziki yang masih lamban, dan berkata, siswa Bao Ziki. Sekarang giliranmu. Namun, setelah Zhang Yu selesai berbicara, sepertinya Bao Ziki tidak mendengar lagi, masih ada roti. Kemudian dia mengerutkan kening, dan berkata, Bao Ziki. Hei, Bao Ziki. Oh, Bao Ziki. Kemudian bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu, apa yang kamu bicarakan? Zhang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, maksudku. Pertunjukanku telah selesai, sekarang milikmu. Setelah mendengarkan pidato Zhang Yu, Bao Ziki menanggapi. Sebaliknya canggung, Anda tahu bahwa semua orang di kelas menatapnya sekarang, yang membuatnya sedikit sulit untuk dikendarai. Namun, masalahnya sekarang adalah mustahil baginya untuk mengatakan sandi yang kira-kira setara dengan Menara Linglong. Karena ini jauh melampaui levelnya, terus terang saja, mungkin tidak akan bisa diselesaikan dalam beberapa tahun lagi. Yuan Xiaohua tampaknya melihat rasa malu Bao Ziki dan tahu bahwa seharusnya tidak ada langkah dalam pertemuan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, tetapi pada saat yang sama berkata, Zhang Yu. Aku menonton pertunjukanmu seperti ini. Tetap saja jangan menunda terlalu lama, ada siswa lain yang tidak memperkenalkannya nanti. Setelah mendengar pidato konselor, Bao Ziki tampaknya telah menemukan langkah-langkahnya dan buru-buru berkata, ya, dan benar. Yuan benar, program kita benar-benar memakan waktu terlalu lama, dan tidak baik menunda siswa lain. Melihat ini, Zhang Yu tersenyum dan berkata, baiklah. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali. Bao Ziki melihat bahwa Zhang Yu tidak dipukuli dengan keras kepala, sejujurnya dia merasa lega, tetapi ketika dia kembali ke tempat duduk, wajahnya sedikit jelek. Karena dia jelas merasa bahwa para siswa di kelas itu menatapnya dengan aneh, dan bahkan beberapa dari mereka masih berbisik-bisik dan bergumam, jelas tidak mengatakan sesuatu yang baik. Ini juga membuat Bao Ziki agak tidak dikenal. Dia awalnya ingin menunjukkan wajahnya di depan konselor dan gadis itu. Kali ini, bukan saja wajahnya tidak terekspos, tetapi juga menamparkan dan menyakitkan. Memikirkan hal ini, Bao Ziki melirik punggung Zhang Yu, menunjukkan ekspresi kebencian. Zhang Yu kembali ke tempat duduknya, bergegas dengan puas, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, hebat. Anak keempat, di mana kamu belajar darimu? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, saya biasanya berbicara dan bermain. Jika Anda terlalu banyak bicara, Anda bisa melakukannya. Mendengar dengan puas, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya tidak bisa. Itu terlalu sulit, saya rasa saya sudah tidak bermain selama 100 tahun. Beberapa orang di sekitar mendengar senyuman dan tertawa pada saat yang sama. Tetapi bagaimanapun,
kefasihan Zhang Yu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada beberapa orang. Sebenarnya, tidak hanya beberapa orang, kefasihan Zhang Yu dapat dikatakan meninggalkan kesan yang mendalam di seluruh kelas, tentu saja mengingat bahwa ada begitu banyak orang di kelas tersebut. Harus diketahui bahwa bakat yang ditampilkan oleh para siswa sebelumnya sebagian besar berada pada tingkat yang relatif dasar. Dari sudut pandang orang biasa, mereka termasuk sedikit. Namun kefasihan Zhang Yu, bahkan jika dia belum pernah bertemu sebelumnya, tahu bahwa dia pastilah seorang master dari para master. Tentu saja, beberapa orang di kelas memiliki bakat lain, hanya bakat-bakat itu yang tidak cocok untuk tampil langsung. Jadi pertemuan kelas hari ini, untuk saat ini, satu-satunya orang yang mengesankan seluruh kelas adalah Zhang Yu dan formula tampannya. Pada waktu berikutnya, seluruh kelas selesai memperkenalkan diri. Akan tetapi, sebagian besar penampilan berikutnya biasa saja, dan tidak ada yang membuat orang-orang tampak cemerlang. Sampai semua orang di kelas menyelesaikan sesi perkenalan diri, konselor Yuan Xiaohua melangkah ke podium lagi, dan mengucapkan beberapa kata pujian yang tidak menyakitkan dan gatal, diikuti oleh tahap pendaftaran dan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Apa yang dikatakan Yuan Xiaohua sangat hati-hati. Anda dapat mendengar dari hal-hal ini bahwa dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Yuan Xiaohua menjelaskan semuanya dengan jelas sebelum melihat ke arah kerumunan lagi, berkata, semua yang baru saja saya jelaskan, silakan tulis di buku catatan atau di ponsel kalian. Jika ada yang tidak kalian mengerti, kalian dapat menghubungi saya melalui ponsel. Besok siang, kegiatan bebas, dan sekolah menyiapkan pesta penyambutan di malam hari, jangan terlambat dan pulang lebih awal. Lusa, pelatihan militer resmi dimulai, waktunya 1 bulan, pemilihan komite kelas, setelah pelatihan militer. Namun, selama pelatihan militer, saya membutuhkan seorang penjabat pemimpin regu untuk sementara mengatur pelatihan militer selama kursus, semuanya ada di kelas. Dengarkan beberapa kata dari penjabat pemimpin regu. Banyak orang di kelas memiliki mata yang cerah. Karena banyak orang di kelas adalah kader kelas di masa lalu, mereka tentu berharap untuk melanjutkan kehormatan ini setelah memasuki universitas. Meskipun saat ini hanya seorang agen, jika dilakukan dengan benar, agen juga dapat berubah menjadi benar. Dapat dikatakan bahwa banyak orang bermeditasi di dalam hati mereka. Saya harap Yuan Xiaohua dapat mengucapkan namanya. Khususnya, Bao Ziki, dia ingin mengangkat tangannya untuk merekomendasikan dirinya sendiri. Yuan Xiaohua menatap kerumunan itu sambil tersenyum, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke sudut, dan berkata, siswa Zhang Yu. Begitu ya, kamu akan menjadi pengawas akting. Orang-orang di kelas mendengar ini, dan memandang Zhang Yu dengan iri. Yuan Xiaohua memilih Zhang Yu sebagai pengawas. Di mata banyak orang, itu tidak begitu aneh. Lagi pula, pada pertemuan kelas sebelumnya, dalam hal ekspresi dan tingkat bakat, orang yang paling mengesankan adalah Zhang Yu sendiri. Tetapi bagi sebagian orang di kelas, Zhang Yu tidak terlalu yakin. Lagi pula, pihak lain hanya seorang pemutar lidah. Meskipun kedengarannya sangat menarik pada saat itu bukan masalah besar setelah memikirkannya. Dia masih memiliki bakat yang lebih baik dan tidak muncul. Mungkin tidak lebih buruk dari pihak lain. Untungnya, Yuan Xiaohua juga menjelaskan sebelumnya bahwa posisi pemimpin regu perlu dipilih. Sekarang hanya pemimpin regu sementara, dengan kata lain itu sementara. Jadi bahkan jika Zhang Yu menjabat, tidak apa-apa. Pada saat pemilihan resmi, itu sudah cukup untuk merebutnya kembali. Tetapi orang yang paling marah di ruangan itu adalah Bao Ziki. Karena siapa yang bertindak sebagai ketua regu di kelas, dia tidak bisa begitu marah, tetapi Zhang Yu hanya membuatnya marah. Karena orang lain menginjak kepalanya dan naik ke singgasana pengawas, bagaimana dia bisa menerimanya? Tetapi Bao Ziki tahu bahwa jika dia berbicara sekarang, menghalangi penunjukan konselor Zhang Yu tidak akan mengesampingkan bahwa dia akan segera menyinggung Yuan Xiaohua. Jika Anda memikirkannya, itu mungkin tidak hemat biaya untuk tempat sementara, jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk menerimanya, dan saya akan menunggu sampai pemilihan resmi komite kelas. Puas akan bersemangat, dia menepuk bahu Zhang Yu dan mengangkat ibu jarinya pada saat yang sama. Melihat semua orang melihat diri mereka sendiri, Zhang Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya dan bangkit pada saat yang sama, dan berkata, maaf. Saudari Yuan, saya memiliki kemampuan terbatas. Saya pikir posisi ketua regu, tolong pintar-pintarlah.
Petik 2. Begitu Zhang Yu mengatakan ini, Banet tiba-tiba terdiam. Tampaknya semua orang tidak menyangka bahwa Zhang Yu benar-benar akan menolak tahta pemimpin regu. Meskipun itu hanya seorang agen, tetapi pengawasnya baik-baik saja, tidak semua orang memiliki kualifikasi ini. Ma Rongxuan dan Fang Zi adalah orang yang sama, tetapi juga cukup mengejutkan. Terutama Puas, agak sulit dipercaya. Meskipun posisi pengawas universitas biasanya tidak penting. Tetapi melamar beasiswa, hibah, atau berbagai manfaat kelas atau sesuatu masih dapat memainkan peran yang signifikan. Dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang ini, pasti ada lebih banyak manfaat daripada kerugian, tetapi Zhang Yu benar-benar menyerah, yang terlalu konyol. Yuan Xiaohua juga tidak menyangka Zhang Yu akan menolak posisi pengawas. Lagi pula, dari pengalamannya, mahasiswa baru yang baru masuk sekolah umumnya sangat aktif bergabung dengan komite kelas. Belum lagi posisi ketua regu, tetapi juga menjadi incaran banyak mahasiswa baru. Pihak lain tidak ingin menjadi pengawas. Haha, menarik. Yuan Xiaohua memikirkan hal ini, dan tersenyum, dan berkata, Zhang Yu. Sebenarnya, komite kelas resmi kelas kita perlu dipilih sebelum mereka dapat secara resmi menduduki jabatan mereka. Yang aku atur untukmu hanyalah bertindak sebagai pengawas. Jadi jangan terlalu stres. Oke, kamu bisa mencobanya selama beberapa hari terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, sama saja setelah berganti ke orang lain setelah pelatihan militer selesai. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Kakak Yuan, aku tidak rendah hati, aku benar-benar terbatas. Aku pikir agar tidak menunda pembangunan kelas kita, kamu harus memilih siswa yang lebih mampu. Ketika Yuan Xiaohua melihat penolakan Zhang Yu yang berulang-ulang, tidak mudah untuk bertanya berulang kali. Aku hanya mengangguk dan berkata, baiklah. Karena kamu tidak ingin menjadi pengawas akting, maka aku mengerti. Selama percakapan, dia mengalihkan perhatiannya ke yang lain di kelas, dan tampaknya berencana untuk memilih pengawas akting baru. Semua orang di kelas melihat situasi dan memahaminya sekilas. Banyak orang buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke atas, menunjukkan ekspresi positif dan bersemangat, tampaknya menunggu tahta pemimpin regu jatuh padanya. Penuh kepuasan, hatiku tiba-tiba gelisah. Dia buru-buru meregangkan lengan baju Yu dan berbisik, keempat tua. Pemimpin regu tidak bisa membiarkan orang lain melakukannya. Zhang Yu mendengar senyuman, lalu mengangguk, dan berkata dengan keras, Kakak Yuan. Bolehkah aku merekomendasikan seseorang untuk menjadi pengawas? Yuan Xiaohua mendengar Yan Yan kembali mengalihkan perhatiannya ke Zhang Yu dan berkata, siapa yang ingin kamu rekomendasikan? Zhang Yu berkata, aku ingin merekomendasikan siswa yang Puas. Aku pikir kemampuannya relatif kuat. Puas mendengar ini, terkejut. Pada saat yang sama, ketika seluruh perhatian kelas beralih padanya, itu membuatnya sedikit gugup. Ketika Bao Ziki mendengar ini, ada api yang tidak diketahui. Anda harus tahu bahwa ketika Yuan Xiaohua memilih Zhang Yu sebagai pengawas, meskipun dia sangat tidak yakin, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dalam tes pembobolan kata sandi sebelumnya, dia kalah dari pihak lain, tetapi apa kepuasannya dan apa kualifikasinya sebagai pengawas. Yuan Xiaohua melihat kepuasan ini dan tampaknya mempertimbangkan saran Zhang Yu. Sebenarnya, baginya, tidak masalah siapa yang menjadi pengawas, bagaimanapun juga, itu hanya agen. Dan saya puas dengan kinerja saya sebelumnya, tampaknya tidak ada yang salah dengan bertindak sebagai monitor. Tampaknya Yuan Xiaohua sedang mempertimbangkan penunjukan pengawas, dan Bao Ziki, yang sudah cemas di dalam hatinya, buru-buru berseru, siapa yang akan menjadi pengawas dan konselor akan memiliki keputusannya sendiri. Karena beberapa siswa tidak ingin menjadi pengawas, kebanyakan dari mereka lebih baik tidak menunjuk jari Anda padanya. Petik 2. Begitu Bao Ziki mengatakan ini, semua orang di kelas terkejut. Tetapi ketika semua orang menatapnya, dia sedikit malu, tetapi pada akhirnya, dia masih berpura-pura tenang dan tanpa ekspresi. Zhang Yuanyan juga tersenyum dan menoleh ke Bao Ziki, berkata, Tuan Bao Ziki. Sebenarnya, saya hanya merekomendasikannya. Saya pikir dia adalah kandidat yang cocok. Jika Anda punya pendapat, Anda bisa merekomendasikan diri sendiri atau merekomendasikan orang lain. Lagi pula, apa yang kita lakukan? Ini juga kolektif kelas, dan setiap orang punya hak untuk berbicara tentang kepentingan kolektif. Ketika Bao Ziki mendengar ini, wajahnya tidak senang lagi, dan berkata, itu bagus.
Karena Anda bisa merekomendasikannya, maka saya juga harus bisa melakukannya. Saya pikir Tuan Haonan, semua kondisinya lebih cocok, saya merekomendasikannya sebagai agen monitor kami. Sebenarnya, dari sudut pandang Bao Ziki, dia tidak ingin merekomendasikan Haonan, karena dia ingin merekomendasikan dirinya sendiri. Hanya saja dalam situasi ini, saya merekomendasikan diri saya sendiri karena saya benar-benar ingin melakukannya, jadi saya hanya bisa mendorong Haonan keluar sekarang sebagai tameng. Bagaimana mengatakan bahwa keduanya juga teman sekamar di asrama, dan kepribadian mereka lebih selaras satu sama lain. Daripada membiarkan orang lain menjadi monitor, itu akan lebih hemat biaya untuk membiarkan Haonan menjadi atasan. Haonan tidak menyangka Bao Ziki akan memaksakan diri. Namun, dia juga sangat tertarik dengan tahta pemimpin regu. Hanya saja dalam perkenalan pertemuan kelas sebelumnya, penampilannya biasa-biasa saja, jadi masalah ini belum dipertimbangkan untuk saat ini. Namun siapa yang menyadari bahwa tahta pemimpin regu itu kebetulan jatuh di depannya? Ini benar-benar tidak perlu dikhawatirkan, sebuah beanbak lengket jatuh dari langit. Haonan memikirkan ini, dan dia tidak senang. Zhang Yuonyan menatap Bao Ziki, lalu menatap Haonan. Dia tersenyum dan berkata, karena Bao Ziki, kamu bisa meremehkan Haonan, jadi aku ingin bertanya, aku tidak tahu kelebihan apa yang dimiliki Haonan. Apakah lebih baik daripada siswa yang puas? Bao Ziki mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tidak bermoral, Haonan adalah pengawas sekolah menengah atas. Bukankah itu cukup? Oh, apakah ketua kelas begitu istimewa? Zhang Yu berkata, dan menatap orang-orang di kelas, berkata, masalah. Tolong, teman sekelas kita yang dulunya adalah pengawas kelas, bisakah kamu mengangkat tangan? Orang-orang di kelas mendengar bahwa hampir setengah dari mereka tiba-tiba mengangkat tangan mereka. Zhang Yu meletakkan tangannya ke bawah sambil tersenyum, dan menatap Bao Ziki, dan berkata, lihatlah. Tampaknya kita tidak kekurangan pengawas kelas di sini. Dan ini adalah universitas. Bahkan jika beberapa teman sekelas di masa lalu pernah menjadi kader kelas, itu hanya masa lalu. Semuanya sudah berakhir, jadi saya pikir lebih baik Anda menemukan alasan yang lebih meyakinkan untuk Bao Ziki. Ketika Bao Ziki mendengar ini, dia mendengus, dan berkata, sepertinya Anda punya alasan yang bagus. Kalau begitu, Anda bisa bicara tentang, apa kualifikasi Anda untuk menjadi pengawas. Orang-orang di kelas menatap Zhang Yu lagi dan tampaknya ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Kelompok itu merasa puas, duduk di samping saat ini. Sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Sebenarnya, dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pengawas kelas, karena dari standarnya, dia dapat memasuki komite kelas sendiri, itu sudah tidak terbayangkan. Meskipun di tingkat sekolah menengah, kepuasan dianggap sebagai elit, tetapi masalahnya adalah tidak ada kekurangan elit. Dan dari tautan perkenalan diri kelas sebelumnya, tidak peduli itu kinerja bakat, latar belakang keluarga, atau bahkan tingkat pembelajaran, dia sangat biasa di antara orang-orang ini. Posisi pemimpin regu di sekolah terkenal ini dapat dikatakan sebagai elit di antara para elit. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya benar-benar memiliki beberapa pandangan tentang keuntungan dari merasa puas dengan teman-teman sekelas saya, dan saya dapat memberi Anda beberapa referensi. Pertama-tama, siswa yang puas adalah orang yang ceria, optimis, positif, dan antusias. Saya suka secara aktif membantu siswa baru, termasuk saya, jadi untuk kepribadiannya, beberapa teman sekamar kami sangat yakin padanya. Kedua, kemampuan untuk memuaskan organisasi siswa dan memobilisasi suasana jauh melampaui orang biasa. Mengenai hal ini, dapat dilihat dari pertunjukan yang baru saja dia lakukan. Program yang memuaskan sangat interaktif. Mereka tidak hanya mengundang siswa untuk berpartisipasi dalam program, tetapi juga suasana keseluruhan program itu tepat, yang menunjukkan kemampuan organisasi yang kuat dari siswa yang puas. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa program siswa yang puas awalnya adalah program kecil, tetapi program yang tampaknya menjadi ceruk sederhana, tetapi ia berhasil menciptakan pertunjukan kinerja pribadi yang luar biasa. Tidakkah semua orang berpikir bahwa ini mewakili teman sekelas yang puas dengan keterampilan organisasi yang kuat dan kemampuan mengendalikan suasana? Petik 2. Saya mendengar pertanyaan Zhang Yu. Orang-orang di kelas saling memandang dan tampak memikirkannya. Zhang Yu mengatakan ini, meskipun agak berlebihan, tetapi secara keseluruhan lumayan.
Tampaknya ini memuaskan, tampaknya tidak sederhana. Puas dengan warna kulit aslinya, sedikit malu, tetapi sangat malu dengan Zhang Yu, tampaknya saya tidak tahu harus berbuat apa dengan sedikit lebih percaya diri, dan warna kulit saya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Yuan Xiaohua mendengar ini, melihatnya lagi, dan mengangguk sedikit. Ketika Zhang Yu menemukan detail ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, diikuti dengan melihat Hao Nan, dan tersenyum, meskipun saya percaya bahwa Hao Nan juga seorang siswa dengan prestasi akademik yang sangat baik. Tetapi saya harus mengatakan bahwa hari ini pada pertemuan kelas, saya puas dengan teman-teman sekelas saya dan bermain lebih baik. Setelah itu, saya menoleh ke Bao Ziki lagi dan tersenyum, bagaimana menurutmu? Teman sekelas Bao Ziki. Petik 2. Bao Ziki sekarang agak jelek. Meskipun dia benar-benar ingin menahan Hao Nan di puncak, masalahnya adalah penampilan Hao Nan hari ini benar-benar rata-rata. Bahkan jika dia ingin bermain untuk pihak lain, dia tidak dapat menemukan topik apapun, jadi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yuan Xiaohua melihat ini, dan merasa bahwa itu hampir sama. Zhang Kou berkata, oke, sebenarnya, semua orang dapat berpartisipasi dalam pembangunan kelas kita dengan sangat aktif. Sejujurnya, saya sangat senang. Tetapi saya juga baru saja mengatakan bahwa kali ini pemimpin regu yang ditunjuk hanyalah pemimpin regu sementara, bukan pemimpin regu resmi. Pemimpin regu resmi masih dipilih setelah pelatihan militer selesai. Jadi kali ini, kita akan menjadi teman sekelas yang puas dan bertindak sebagai pemimpin regu sementara. Oke, pertemuan kelas ini akan pada titik ini, kembalilah pada malam hari untuk beristirahat lebih awal, dan jangan lupa pesta penyambutan besok malam. Benar. Teman sekelas yang puas, mengenai pesta penyambutan besok malam, Anda datang untuk mengatur komite kelas sementara, melakukan pekerjaan pendaftaran dengan baik, dan tidak mengizinkan ketidakhadiran terlambat. Apakah Anda mendengar saya? Petik 2. Mendengar dengan puas, dia mengangguk buru-buru dan berkata, saya mendengar Sister Yuan. Yuan Xiaohua mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan kelas. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga berdiri dan pergi berdua atau bertiga. Setelah Bao Ziki berdiri, Zhang Yu melirik dengan kesal dan puas sebelum pergi bersama orang-orang di sekitarnya. Bao Ziki meninggalkan gedung pengajaran dan terus bersenandung. Beberapa orang di sekitar merasa bahwa dia sedikit galak dan tentu saja tidak ingin menyentuh cetakannya. Segera, dua lainnya membuat alasan untuk berbelanja di supermarket. Hanya Hao Nan dan Bao Ziki yang tersisa. Mereka tidak pergi terlalu jauh. Bao Ziki mendengus sedikit, hei. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Pemimpin regu telah direnggut. Sekarang, setidaknya kamu harus bersikap. Setelah mendengar kata-kata itu, Hao Nan tersenyum dan berkata, apa yang membuatmu cemas? Itu hanya pemimpin regu sementara, tetapi tidak formal. Apa masalahnya? Kamu berbicara tentang kesederhanaan. Bao Ziki mendengar ekspresinya yang tidak menyenangkan, berkata, bagaimana situasinya sekarang, bukankah aku membantumu menganalisisnya kemarin? Sekarang siapa yang akan menjadi ketua regu sementara, siapa yang akan berada di tahap pemilihan nanti, kamu memiliki kesempatan. Apakah kamu mengerti? Hao Nan berkata tanpa daya, kalau begitu aku tidak bisa menahannya. Ketua kelas sementara sekolah pasti harus menunjuk seorang konselor. Kita tidak mengenal konselor dan kita tidak dapat saling menghubungi, tentu saja kita tidak dapat membicarakannya. Bao Ziki berkata, kamu tidak dapat berbicara, kamu harus memperjuangkannya. Kamu tidak memperjuangkannya, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan? Lagi pula, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku mencalonkan diri sebagai ketua regu, kamu mencalonkan diri sebagai sekretaris cabang partai. Bagaimana ketika kamu begitu kritis tidak berbicara lagi? Hao Nan mendengar keluhan dan berkata, kamu tidak dapat menyalahkanku, oke. Aku belum berbicara. Kamu mendorongku keluar, apa yang kamu ingin aku katakan? Kamu tidak dapat membiarkanku menyombongkan diri. Jangan abaikan mereka yang tidak berguna. Terus terang saja, anakmu bukanlah manusia sungguhan. Bao Ziki mendengus pelan. Hao Nan tidak marah ketika mendengar ini, tetapi hanya tersenyum dan berkata, ayo. Salahkan aku. Jangan salahkan aku dulu. Jangan marah. Sebenarnya, meskipun kita tidak mencampur ini dengan monitor, ini tidak sama dengan tidak ada kesempatan. Dan semakin banyak hal ini terjadi, semakin kita harus termotivasi. Jika dipikir-pikir, kamu masih bisa tertawa sampai akhir,
bukan hanya untuk membuktikan bahwa kemampuanmu 100 kali lebih baik dari itu. Tampaknya sanjungan Haonan tepat, membuat wajah Bao Ziki terlihat jauh lebih baik. Dia kemudian memutar matanya dan berkata, kau benar. Sebenarnya, bahkan jika kepuasan itu menjadi pengawas pengganti, itu tidak mungkin menjadi lawanku. Lihatlah, setelah pelatihan militer, aku akan memberitahu dia bahwa aku hebat. Haonan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mengerutkan kening lagi, dan berkata, aku puas dengan itu, tidak perlu khawatir. Kunci masalahnya adalah orang bernama Zhang Yu. Sebenarnya, jika bukan karena dia hari ini, kepuasan itu tidak akan menjadi pengawas. Mendengar nama Zhang Yu, wajah Bao Ziki sedikit tidak nyaman, dan kemudian dia berkata dengan sedikit tidak bermoral, potong. Anak itu sama sekali tidak takut. Hari ini aku hanya tidak memiliki persiapan mental dan kebetulan memanfaatkannya. Jika anak itu sedikit sadar diri, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan komite kelas. Jika anak itu tidak mengenalnya, maka aku akan membuatnya terlihat baik. Petik 2. Zhang Yu meninggalkan gedung. Ma Rongxuan berkata dengan kegembiraan, ya, aku puas. Aku tidak menyangka anakmu akan menjadi kapten. Puas sambil tersenyum, dia berkata, tidak apa-apa. Itu hanya agen. Ma Rongxuan berkata, apa yang salah dengan agen? Tidak ada agen, tidak mungkin ada formalitas. Dan aku mendengar sepupuku mengatakan bahwa pengawas selama universitas biasanya diputar oleh pengawas agen. Jadi begitu pelatihan militer selesai, anakmu akan menunggu. Aku resmi menjabat. Puas. Aku berpikir sejenak, lalu menghela napas lagi, dan berkata, aku khawatir semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tidakkah kamu melihat orang bernama Bao Ziki itu? Sepertinya aku sangat tidak puas dengan apa yang aku lakukan sebagai pemimpin regu. Posisi pemimpin regu tidak begitu baik. Ma Rongxuan berkata, apa yang kamu takutkan? Karena semua orang adalah mahasiswa baru yang baru saja masuk sekolah, titik awalnya sama. Selama kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman sekelasmu selama pelatihan militer akhir-akhir ini, dapatkan lebih banyak popularitas. Pada hari pemilihan resmi, mereka tidak akan memilihmu. Siapa lagi yang bisa aku pilih? Petik 2. Tampaknya Ma Rongxuan berbicara tentang psikologi, mengangguk puas, dan berkata, ngomong-ngomong. Terima kasih kepada Zhang Yu atas bisnis hari ini. Kalau dia tidak merekomendasikanku, pemimpin regu ini tidak akan bisa mengatakan apapun kepadaku. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak ingin menjadi pengawas, kaulah yang menjadi pengawas, dan itu juga disebut Fei Sui Bu Liu Rentian, bukankah begitu? Beberapa orang mendengar kata-kata itu, pada saat yang sama hahaha. Tersenyumlah. Pada saat ini, Ma Rongxuan menunjukkan ekspresi tertarik, dan bertanya, ya, Zhang Yu. Aku heran mengapa kau tidak ingin menjadi pengawas. Kurasa itu merepotkan. Zhang Yu mengatakan yang sebenarnya. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama menunjukkan ekspresi terdiam. Tetapi kita tidak dapat tidak mengatakan bahwa alasan Zhang Yu tidak cukup, tetapi hanya karena takut akan masalah, agak tidak dapat dijelaskan untuk meninggalkan takhta pemimpin regu yang berguna ini. Puas dengan ini, aku tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, ya, saudaraku. Hari ini konselor memintaku untuk mengatur komite kelas sementara, yang bertanggung jawab atas manajemen selama pelatihan militer. Berapa banyak saudara yang dapat membantuku? Tidak masalah. Mendengar ucapan Ma Rongxuan, dia pun setuju dengan gembira. Malah, baginya, menjadi anggota komite kelas sudah pasti merupakan hal yang baik. Pada akhirnya, dia juga bisa menjadi kader kecil di kelas. Fang Fang, yang selama ini tidak banyak bicara, mengangguk. Aku sangat puas, dan aku menatap Zhang Yu lagi. Zhang Yu menggaruk dagunya dan berkata, menurutku, jabatan anggota komite kelas sementara ini, jika kita semua mencernanya secara internal, tampaknya tidak baik. Mendengar dengan puas, dia buru-buru berkata, untuk mengapa? Ma Rongxuan juga bertanya, ya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar? Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, jangan pikirkan itu. Setelah pelatihan militer, kamu harus mencalonkan diri sebagai pemimpin regu secara resmi jika kamu merasa puas. Itu terlalu kredibel, dan itu pasti akan memancing lidah dan meninggalkan orang lain dengan kata-kata buruk. Itu sepadan dengan kerugiannya. Dengan posisi komite kelas sementara,
menarik beberapa orang lagi untuk bergabung dengan geng pasti akan lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya dalam pemilihanmu di masa mendatang. Ketika Ma Rongxuan mendengar kata-kata itu, dia langsung mengangguk, dan berkata, Zhang Yu benar. Puas. Kalau tidak, aku akan melihatmu atau memilih orang lain. Kita semua adalah milik kita sendiri, tidak masalah aku bukan anggota komite kelas, aku akan mendukungmu. Kepuasan agak sulit, tetapi masalahnya adalah aku dan orang-orang itu tidak begitu akrab. Aku tidak tahu siapa yang bisa menggunakannya, siapa yang tidak bisa menggunakannya, tidak apa-apa jika berfungsi dengan baik, bagaimana? Jika itu buruk, Zhang Yu tertawa, apa yang perlu dikhawatirkan? Siapapun dia, tidakkah kau tahu sudah berapa kali kau menghubunginya? Lagi pula, beberapa dari kita baru saling kenal beberapa hari. Mereka tidak baik-baik saja sekarang. Baiklah, namun, kau benar, jika kau salah memilih orang, itu benar-benar merepotkan. Kalau tidak, biarkan Ma Rongxuan bergabung dengan komite kelas sementaramu. Ada apa? Kalian berdua juga orang yang kuat. Berbicara tentang ini, dia teringat sesuatu, dan menoleh ke Fang Zitong, berkata, ya, Fang Zitong. Apakah kau tertarik dengan komite? Fang Zitong menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak tertarik. Jika kau tidak bisa menerimaku, lebih baik kau tidak menerimaku. Zhang Yu mengangguk dan berbalik dan melanjutkan, itu saja. Kau dan Ma Rongxuan, apa yang mereka katakan sudah cukup. Benar, saat memilih komite kelas, uruslah para gadis. Aku yakin efeknya akan baik. Mengangguk dengan puas, dia berkata, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Setelah beberapa orang kembali ke asrama pada malam hari, kepuasan segera diberikan kepada peran pengawas sementara. Ma Rongxuan juga tampak sangat khawatir untuk bergabung dengan komite kelas sementara. Bagaimanapun, dapat bergabung dengan komite kelas di universitas tingkat tinggi seperti Universitas Hong Kong menunjukkan bahwa kemampuannya juga bagus, tentu saja dia juga sedikit bersemangat. Zhang Yu dan Fang Zitong sama-sama tidak tertarik dengan urusan komite kelas. Keesokan paginya, Ren Yujia menelepon dan ingin mengundang Zhang Yu untuk makan malam, tetapi ditolak oleh Zhang Yu. Karena menurut pandangan Zhang Yu, penangkapan pencuri hanyalah pekerjaan tangan kosong. Tidak perlu makan malam. Pada sore hari yang sama, Yuan Xiaohua mengorganisasi kelompok kelas dan menegaskan kembali pentingnya pesta penyambutan malam hari dalam kelompok tersebut. Hari semakin gelap, dan pesta orientasi diadakan sesuai jadwal di Stadion Universitas Teknologi Nasional. Ribuan mahasiswa baru, menurut fakultas dan jurusan mereka, duduk di area yang berbeda. Saya harus mengatakan bahwa pemandangannya sangat ramai karena konselor telah mendaftar di kelompok kelas. Tidak seorang pun boleh terlambat atau pulang lebih awal untuk pesta orientasi. Semua orang di kelas pada dasarnya datang tepat waktu, dan kegugupan kepuasan telah mereda. Tentu saja, Yuan Xiaohua, yang juga memeriksa kehadiran kelas, sangat puas. Meskipun monitor yang puas hanyalah seorang agen, jika kemampuannya tidak sesuai standar, bahkan jika agennya tidak lama, itu akan menjadi sakit kepala baginya. Ketika saatnya tiba, pesta resmi dibuka. Diperkenalkan oleh beberapa moderator, Presiden Universitas Gyeonggi tampil megah dengan tepuk tangan dari hadirin, diikuti oleh pidato yang berapi-api atas nama fakultas dan staf universitas. Meskipun pada kebanyakan bayi yang baru lahir, itu adalah beberapa lagu kuno yang mengantuk. Untungnya, pesta orientasi semacam ini diadakan setiap tahun, dan para pemimpin sekolah juga tahu bahwa tidak ada yang mendengarkan setelah berbicara terlalu banyak, dan segera mengakhiri pidato, dan pesta resmi dimulai. Pesta malam itu diselenggarakan oleh Serikat Mahasiswa Universitas, dan program khusus diatur oleh kelompok seni akademi seni sekolah. Meskipun pertunjukan malam itu diproduksi sendiri dan dijual, dapat dilihat bahwa semua pertunjukan perdana telah dipersiapkan dengan saksama. Meskipun mungkin tidak sebagus kelompok profesional itu dari sudut pandang penampilan, itu sudah sangat tinggi menurut standar mahasiswa. Cukup bagus. Zhang Yu bahkan melihat seorang gadis menyanyikan lagu-lagu Zhong Jialan pada pertunjukan tunggal, dan dia menulisnya. Wow, adik penyanyi itu sangat cantik. Tidak, Ren Mei, lagunya juga bagus. Jika aku bisa memiliki pacar seperti itu, aku akan rela kehilangan nyawaku selama 10 tahun. Masalahnya adalah tingkat kecantikan ini. Aku takut kita akan kehilangan nyawa kita selama 100 tahun dan kita tidak akan bisa sampai ke kita.
Itu dapat dianggap sebagai siswa berbakat yang dikagumi semua orang, tetapi masalahnya adalah tidak ada kekurangan siswa berbakat. Masa depan tampaknya penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan variabel bagi banyak orang di sini. Acara pesta malam itu silih berganti, dengan tepuk tangan meriah dari para mahasiswa baru, serta antusiasme dan harapan-harapan mereka terhadap kehidupan kampus. Di akhir pesta orientasi, Yuan Xiaohua memberitahukan kepada halayak bahwa ia akan kembali untuk beristirahat lebih awal dan memulai pelatihan militer formal besok. Karena para mahasiswa baru telah mengikuti pelatihan militer di sekolah menengah, tentu saja mereka perlu mempersiapkan banyak hal selama pelatihan militer, seperti minyak angin, kipas angin, senter, kelambu sederhana, untuk menghindari serangan nyamuk yang ganas. Pada akhirnya, itu hanya dapat dinikmati secara pasif, dan perasaan itu benar-benar masam dan tak terlupakan. Zhang Yu pergi ke supermarket dan membeli semuanya dengan rapi selama pelatihan umum. Setelah memasukkan ranselnya ruang, dia berbaring dan tidur. Bangun pagi keesokan harinya, Zhang Yu dan Puas bangun pada waktu yang sama. Zhang Yu, yang diremajakan dari tahun ke tahun, merasa puas bahwa dia tidak beristirahat sama sekali tadi malam. Terombang-ambing dan tidur larut malam, dan akhirnya bangun pagi. Tidak mungkin, siapa yang membuatnya selalu mengingat pelatihan militer, karena takut akan masalah di tengah jalan, selalu sulit untuk tertidur. Fang Zitong dan Ma Rongxuan juga tidur sangat larut malam, tentu saja mereka tidak ingin bangun di pagi hari. Pada akhirnya, Zhang Yu harus pergi ke kafetaria untuk makan malam bersama dua orang yang sudah merasa puas, dan membawa pulang dua orang setelah makan. Waktu berlalu, meskipun Fang Zitong dan Ma Rongxuan belum mau bangun, mereka merasa tidak puas karena pantat mereka terbakar, dan akhirnya menarik mereka bersama-sama. Beberapa orang meninggalkan asrama dan berjalan menuju titik pertemuan masing-masing departemen. Titik pertemuan sekolah komputer berada di dekat gedung pengajaran tidak jauh dari asrama departemen. Ketika Zhang Yu tiba di titik pertemuan dan mendapati bahwa mereka yang paling awal, Fang Zitong dan Ma Rongxuan mengeluh tentang kepuasan mereka. Kepuasan dapat diabaikan, dia juga pemimpin regu, ada sesuatu di kelas, tentu saja perlu untuk memimpin barisan. Setelah menunggu Yuan Xiaohua datang dan melihatnya begitu serius dan bertanggung jawab, saya yakin dia akan sangat puas dengan pemimpin regunya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke titik pertemuan, tetapi karena mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, mereka tidak menunjukkan banyak antusiasme setelah bertemu, dan kebanyakan dari mereka berkumpul dengan teman sekamar mereka. Satu-satunya perbedaan adalah beberapa gadis datang ke tempat pertemuan dan segera berkumpul. Lagi pula, bagi mereka, tidak banyak gadis di kelas, jadi lebih baik terlihat lebih berkelompok. Ukuran kelas terus dihitung dengan rasa puas. Seiring berjalannya waktu, meskipun sebagian besar orang datang ke tempat pertemuan, setelah dia menghitung jumlah totalnya, dia merasa jumlahnya tidak cukup. Tidak jelas siapa yang tidak hadir. Lagi pula, sekolah baru saja dimulai, dan para siswa tidak mengenalnya. Selama pelatihan militer, sekolah meminta agar tidak diizinkan menggunakan ponsel, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang tidak hadir. Bao Ziki meliriknya, seperti semut yang puas dengan panci panas, dan juga tersenyum. Hao Nan datang bersama saat ini, melihat sekeliling, dan berkata, "Hei, bagaimana kamu bisa mendapatkan orang-orang di sebelah?" Bao Ziki tersenyum bangga dan berkata, "Hei, Sanren punya trik mereka sendiri. Hebat." Hao Nan mengacungkan jempol sambil tersenyum, tetapi dia tidak bermaksud untuk menindaklanjutinya. Dia melihat sekeliling, tiba-tiba matanya cerah, dan buru-buru berkata, "Lihat. Konselor ada di sini." Bao Ziki mendengar ekspresi terkejut, dan melihat dengan tergesa-gesa. "Saya melihat Yuan Xiaohua sedang pindah ke kelas lain saat ini. Saya percaya bahwa giliran mereka untuk memeriksa kelas mereka ketika pihak lain memeriksa kelas lain." Ketika Bao Ziki memikirkan hal ini, dia tidak senang di dalam hatinya. Sebaliknya, dia berbalik dengan puas, dan tatapannya bahkan lebih tak tergoyahkan. "Biarkan anakmu berani menangkap pemimpin Laosu. Aku akan memberitahumu perasaan memukul di tempat. Sudah selesai. 4 orang hilang. Puas dan Ma Rongxuan kembali ke Zhang Yu dan Fang Zitong dengan cemas. "Siapa yang tidak datang?" Fang Zitong berkata dengan aneh. "Puas dan malu, aku tidak tahu. Aku hanya ingat jumlahnya, tetapi siapa aku tidak ingat."
Ma Rongxuan berkata, seharusnya ada 4 pria yang hilang. Mengapa kamu berkata begitu? Fang Zitong berkata dengan aneh. Ma Rongxuan tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa? Hanya ada 6 wanita di kelas kita, bukankah mereka semua berdiri di sana? Jadi 4 yang belum datang pasti pria. Fang Zi mengangguk tertegun, tetapi melihat sekeliling, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, aku benar-benar tidak dapat mengingat siapa yang tidak ada di sini. Sepertinya aku hanya bisa menunggu. Puas mendengar kata-kata itu dan menghela nafas. Ini benar-benar acara pagi dan episode larut malam, dan wajahku penuh dengan depresi. Zhang Yu melihat sekeliling dan mengingat, berkata, seharusnya Guan Yuhe, Lu Yun, Pikai, dan Bai Kangan yang belum datang. Beberapa orang mendengar sepatah kata. Melihat Zhang Yu pada saat yang sama pertanyaan lengkapnya tergesa-gesa bertanya, Zhang Yu, apakah kamu kenal orang-orang yang kamu sebutkan? Tahu, Zhang Yu mengangguk dan berkata, bukankah kita pernah bertemu sekali selama pertemuan kelas? Mereka berempat datang untuk memperkenalkan diri sebelum dan sesudah, sepertinya mereka seharusnya satu asrama. Ma Rongxuan terkejut ketika mendengar ini, Zhang Yu. Apakah kamu hanya bertemu mereka beberapa kali di pertemuan hari itu? Dapatkah kamu mengingat penampilan dan nama mereka? Aku memiliki ingatan yang baik. Pada dasarnya, aku dapat mengingatnya sekali. Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mereka bertiga tidak mendengar apa-apa selain terdiam, dan mengagumi ingatan abnormal masing-masing. Meskipun beberapa orang diterima di Universitas Gyeonggi dengan kemampuan mereka sendiri, dan mereka pikir mereka memiliki ingatan yang baik, mereka masih jauh dari Zhang Yu. Kepuasan meskipun telah dijelaskan siapa orang yang tidak datang, baginya, masih tidak mungkin. Karena meskipun dia tahu namanya, dia tidak tahu asrama mana yang mereka tempati, dan bahkan ingatan Zhang Yu yang tidak normal tidak akan membantunya. Konselor ada di sini, Ma Rongxuan tiba-tiba terkejut. Kepuasan tentu saja juga masalah pendengaran. Berbalik cepat, saya melihat Yuan Xiaohua berjalan menuju kelas. Tiba-tiba, saya merasa sedikit besar, tetapi tidak mungkin. Menantu perempuan yang jelek itu selalu ingin melihat mertuanya. Sekarang dia tidak bisa berpura-pura tidak bisa melihatnya, tetapi hanya bisa menemuinya. Selamat pagi, pembimbing. Selamat pagi, Yuan. Kakak Yuan. Orang-orang di kelas secara alami mengambil inisiatif untuk menyapa Yuan Xiaohua. Yuan Xiaohua secara alami mengangguk dengan orang-orang di kelas dan menanggapi dengan senyuman. Selamat pagi, Yuan. Bao Ziki mengambil inisiatif untuk datang bersama dengan senyuman. Halo, tentu saja Yuan Xiaohua dapat mengingat siapa Bao Ziki. Tersenyum dan menanggapi. Namun, dia kemudian menoleh untuk melihat kepuasan yang muncul, dan berkata, puas. Apakah semua orang di kelas ada di sini? Sedikit rasa malu muncul di wajah yang puas. Maaf, pemandu Yuan, 4 orang masih hilang. 4 orang lebih sedikit. Yuan Xiaohua mendengarnya, dan senyumnya memudar. Sedikit tidak senang, bagaimana kamu melakukannya? Bukankah aku sudah mengatakannya berkali-kali kemarin? Kamu harus diberitahu, tidak boleh terlambat. Puas dan bergegas, pemandu Yuan. Sebenarnya, aku telah memberitahu kelompok itu beberapa kali tadi malam, dan semua orang harus tahu. Yuan Xiaohua berkata dengan tidak senang, karena kita semua tahu. Kenapa banyak sekali yang belum datang? Puas, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tentu saja terpaku di tempat. Ketika Bao Ziki melihat ini, senyum tersungging di sudut mulutnya, dan dia menyela, dosen. Sebenarnya, ketika Anda memberitahu di grup kemarin, saya juga melihatnya. Tetapi saya pikir ketika Anda memberitahu, semua orang harus diminta untuk kembali. Mengetahui, tidak apa-apa, dan bagi mereka yang tidak membalas, Anda perlu mendaftar, dan kemudian menelepon untuk mengonfirmasi. Jika tidak, mudah untuk mendapatkan masalah. Setelah mendengar ini, Yuan Xiaohua mengerutkan kening, dan kemudian berkata, apakah Anda tidak mengonfirmasi ketika Anda memberitahu semua orang kemarin? Kata-kata malu melintas di wajahnya setelah mendengar kepuasan itu, dan berkata, tidak. Yuan Xiaohua berkata, ini salahmu. Sebagai pengawas, Anda harus berhati-hati ketika mengatur pekerjaan tertentu. Lagi pula, dibandingkan dengan siswa lain, beban Anda lebih berat, dan tentu saja Anda harus lebih perhatian. Maafkan saya, dengan puas menundukkan kepalanya, Yuan Xiaohua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata,
lalu apakah Anda tahu orang mana yang belum datang? Puas, seharusnya ini asrama. Guan Yuhe, Lu Yun, Pi Kai, dan Bai Kangan. Yuan Xiaohua mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi beberapa nomor telepon orang. Namun, beberapa orang tidak sengaja mematikannya. Yuan Xiaohua mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa ini mati?" Puas, bukankah pelatihan militer tidak diperbolehkan membawa ponsel? Jadi, seharusnya sudah selesai. Yuan Xiaohua mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berbalik untuk melihat kelas-kelas lain. Tampaknya dia berencana untuk pergi ke kelas lain untuk melihatnya. Bao Ziki buru-buru berkata, "Pandu Yuan. Atau aku akan mencarinya. Aku tahu asrama mana yang mereka tempati, tidak jauh dari sini. Jika kamu pergi lebih cepat, kamu bisa segera kembali." Yuan Xiaohua berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah. Cepat kembali, jangan terlambat." Bao Ziki mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Haonan di satu sisi, dan dengan sengaja berseru, "Haonan. Pergi ke supermarket dan lihat apakah Guan Yu dan mereka akan membeli sesuatu." Di sisi lain, Tang Yi, kau pergi ke kelas terdekat untuk melihat, belum lagi beberapa dari mereka telah melakukan kesalahan untuk pergi ke kelas lain. Haonan dan Tang Yi mengangguk dan berbalik dan berlari cepat. Yuan Xiaohua mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Bao Ziki telah mengatur dengan sangat hati-hati. Puas untuk berdiri di samping, tentu saja, jelek. Tetapi saat ini dia tidak memiliki cara yang baik. Tampaknya kejadian hari ini pasti membuat konselor sangat tidak puas. Setelah Bao Ziki pergi, Yuan Xiaohua pergi untuk memeriksa kelas lain. Berbalik dengan puas, kembali ke Zhang Yu beberapa orang. Dengan ekspresi depresi, dan setelah beberapa pertanyaan, mereka mengatakan kepada mereka apa yang baru saja mereka katakan. Ma Rongxuan mendengar kata-kata itu dan menghiburnya, "Tetaplah kenyang. Jangan terlalu berkecil hati, sebenarnya, itu sama sekali tidak menyalahkanmu. Ketika kamu memperhatikan dalam kelompok itu, semua orang melihatnya, dan siapa tahu apa yang belum terlihat." Fang Zitong juga menghiburnya, hal-hal ini tidak dapat dihindari dan tidak mungkin untuk ditutupi. Mengangguk puas, tetapi wajahnya masih sulit disembunyikan. Zhang Yuanyan memikirkannya dan berkata, "Aku pikir begitu. Hal ini seharusnya tidak mudah." Puas mendengar kata-kata itu tertegun. Sedikit bingung, "Zhang Yu, apa maksudmu?" Zhang Yu berkata, "Aku pikir kemungkinan besar, Bao Ziki ada di balik hantu." Bao Ziki mengernyit puas ketika mendengar kata-kata itu. Ma Rongxuan bertanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Zhang Yu, apakah kamu menemukan sesuatu? Zhang Yu berkata, "Sebenarnya, jika Anda memikirkannya, Anda dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. 4 orang yang kurang di kelas tidak datang, dan saya tidak menemukannya sampai saya merasa puas. Saya melihatnya bertanya bolak-balik. Saya seharusnya bertanya kepada Bao Ziki di tengah jalan. Katakan, bagaimana konselor datang dan dia langsung mengetahuinya. Dan dia sangat antusias. Dia ingin membantu menemukannya. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Saya pikir dia benar-benar berakting di depan konselor dan ingin mempermalukannya. Lihatlah, dia pasti akan dapat menemukan orang-orang itu untuk sementara waktu, dan tidak hanya mereka akan ditemukan, tetapi juga ketika konselor ada di sana. Jadi saya pikir orang-orang itu tidak datang. Jika mereka tidak datang, itu adalah hantunya, jadi kepuasan itu akan ada di sana." Konselor itu malu. Petik 2. Itu masalahnya. Saya sadar ketika mendengarnya, dan kemudian dengan marah berkata, "Bao Ziki, bajingan ini sangat jahat." Ma Rongxuan berkata dengan marah, "Lakukan tindakan kecil seperti itu untuk menjebak teman sekelasmu. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di kelas kita?" Fang Zi berbagi, "Tidak ada gunanya marah. Jika tidak, mari kita pikirkan cara. Mari kita lihat bagaimana kita bisa melewati tingkat kepuasan ini." Puas dengan kata-kata itu, dia khawatir dan berkata, "Cara apa yang bagus ini? Kuncinya adalah kita tidak memiliki bukti, dan tidak nyaman untuk bertengkar dengannya." Ma Rongxuan mengangguk, "Ya, jika terlihat oleh konselor, itu akan dipukuli dan dipukuli oleh orang itu, tetapi pada akhirnya akan membayar lebih." Fang Zi berpikir sejenak, dan tampaknya merasakan sesuatu, dan menoleh ke Zhang Yu. "Menurutmu apa yang harus kulakukan?" Zhang Yu tersenyum. Fang Zi berbagi, "Saya pikir Anda pasti dapat membantu dengan ini." Zhang Yuanyan berkata sambil tertawa kecil, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?"
Saya bukan dewa, oke. Puas mendengar kata-kata itu juga mata yang cerah. Tampaknya dari pertemuan kelas, Zhang Yu selalu tampak tenang, tidak peduli apa yang dia hadapi. Tampaknya jika dia ingin mengurangi kerugian, dia benar-benar membantu. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, anak keempat. Atau ikut aku sebentar. Ma Rongxuan juga buru-buru berkata, ya, Zhang Yu. Kamu masih harus bergantung padamu. Zhang Yu melihat beberapa orang menatapnya dengan antisipasi, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, tidak apa-apa. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa yang pasti akan aku bantu. Penuh kegembiraan, aku buru-buru berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku percaya pada instruktur, kamu harus berbicara, itu pasti berguna. Meskipun puas mengatakannya, tetapi hatiku agak rendah. Berpikir untuk menjadi pemimpin regu penjabat, seharusnya dia sendiri ketika sesuatu terjadi, tetapi pada akhirnya. Bantuan Zhang Yu dibutuhkan untuk membuatnya tidak tertekan. Itu tidak mungkin. Tidak lama kemudian, Yuan Xiaohua memeriksa kehadiran kelas-kelas lain yang dibawanya dan kembali ke kelas kedua tempat Zhang Yu berada. Hampir seperti yang diharapkan oleh Zhang Yu, ketika Yuan Xiaohua kembali, Bao Ziki membawa beberapa orang dan muncul di kejauhan, berlari menuju posisi kelas. Situasi pendapat penuh sama dengan yang diprediksi oleh Zhang Yu sebelumnya. Hatinya bahkan lebih marah, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia harus berjalan menuju Yuan Xiaohua bersama Zhang Yu. Kakak Yuan, Zhang Yu datang ke sisi Yuan Xiaohua dan menyapanya dengan senyuman terlebih dahulu. Halo, Yuan Xiaohua mengangguk, dan melihat ke arah Bao Ziki yang berlari ke samping. Yuan, bimbing Yuan, orang-orang, aku mencari, aku mendapatkannya kembali. Bao Ziki sengaja megap-megap seperti sapi tua. Yuan Xiaohua saling memandang orang-orang di belakang, mengangguk, dan tersenyum, oke, bagus sekali. Bao Ziki, kerja keras. Bao Ziki mendengar bahwa Yuan Xiaohua memuji dirinya sendiri, dan dia juga senang di dalam hatinya, dan buru-buru berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hal-hal di kelas adalah, itu pekerjaanku. Tidak sulit untuk bekerja keras seperti itu. Setelah mendengar ini, Yuan Xiaohua bahkan lebih puas dengan Bao Ziki. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal. Mungkin dia harus memilihnya sebagai penjabat pemimpin regu 2 hari yang lalu. Tampaknya lebih tepat daripada kepuasan. Pernyataan kepuasan itu tidak bisa berkata-kata, dan satu-satunya harapan yang bisa diletakkan pada Zhang Yu. Zhang Yu berpikir sejenak, lalu tersenyum, melihat ke samping, dan berkata, ya, Guan Yuhe. Kemana kalian pergi tadi? Guan Yuhe Wen Yan berpura-pura malu dan berkata, oh, kami bangun agak terlambat di pagi hari, lalu pergi ke kafetaria untuk makan malam. Kami baru saja mengambil barang-barang di asrama. Bao Ziki berlari ke arah kami dan kami bergegas. Kami seharusnya tidak terlambat, kan? Zhang Yu melihat orang lain berpura-pura baik-baik saja, dan dia sedikit lucu, dan berkata, mobilnya belum datang. Belum terlambat, namun, karena saya tidak dapat menemukan beberapa dari Anda sebelumnya, saya dapat memberitahu pemimpin regu keadaan darurat, dan menanyakannya di mana-mana. Ini berkeringat, saya tahu bahwa Bao Ziki mengenal Anda, jadi pemimpin regu tidak perlu terlalu khawatir, biarkan dia pergi menemui Anda, bukankah itu bagus? Tentu saja, Bao Ziki bukan orang bodoh, dan tentu saja saya mendengar Zhang Yu ingin mengatakan sesuatu. Kemudian dia sedikit marah dan berkata, hei, Zhang Yu, apa maksudmu? Apakah saya membantu menemukan seseorang dan mencari tahu kesalahannya? Saya melakukan ini untuk kelas kita secara kolektif. Tidak mengenal orang-orang. Zhang Yu tersenyum, jangan marah. Siapa yang bilang apa? Apa yang kamu lakukan begitu panas? Aku hanya berpikir, seperti yang kamu katakan, kelas kita juga kolektif. Tentu saja, kepentingan kelompok harus dibedakan dengan jelas. Sudah, waktunya untuk berkumpul pagi ini. Saudari Yuan memberitahu beberapa kali, semua orang tahu itu. Tadi malam, pemimpin regu mengkonfirmasi berapa kali dalam kelompok, semua orang tahu hal yang sama. Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa bangun terlambat di pagi hari, tetapi kamu harus bangun terlambat, dan kamu harus membagi waktu dan kesempatan. Dan bahkan jika dia bangun terlambat, hubungi saudari Yuan dan katakan padanya, jangan membuatnya khawatir, apakah itu sulit. Lagi pula, saudari Yuan tidak hanya peduli dengan kelas kita, semua orang tahu.
Bahkan jika kita tidak bisa mengkhawatirkan saudari Yuan, kita tidak bisa memberinya penghalang. Kamu bilang aku benar, Guan Yuhe, kata-kata Zhang Yu, tentu saja. Yuan Xiaohua sangat membelinya. Bagaimanapun, seorang mahasiswa manajemen dapat memahami kesulitan dalam pekerjaannya dan secara alami membuatnya merasa lebih nyaman. Guan Yu dan Wen Yan merasa malu. Mengetahui apa yang terjadi hari ini adalah apa yang diminta Bao Ziki untuk dilakukannya, tentu saja, menjanjikan keuntungan tertentu di tengah jalan, tetapi jika keuntungan ini menyinggung konselor, tampaknya itu sedikit lebih berharga. Memikirkan hal ini, Guan Yuhe melirik Bao Ziki secara sengaja atau tidak sengaja, berharap dia bisa membantu. Tentu saja, Bao Ziki juga melihat Guan Yuhe dan sedang melihat dirinya sendiri. Dia juga tahu bahwa tidak apa-apa untuk tidak berbicara. Dia buru-buru berkata, Zhang Yu, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan Guan Yu dan yang lainnya. Jika pengawas ada di grup tadi malam, saat kamu membuat pemberitahuan, konfirmasikan beberapa kali, dan kejadian hari ini tidak akan terjadi. Jadi menurutku, siapapun yang punya masalah, siapa yang harus bertanggung jawab, biarkan teman sekelas bertanggung jawab atas segalanya, dan apa yang harus dilakukan kader kelas. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, baiklah. Sekarang setelah kamu mengatakan ini, aku punya lebih banyak hal untuk dikatakan. Bahkan jika pemberitahuan konselor tidak disertakan. Hanya pengawas. Tadi malam, pengawas mengirim total 4 pemberitahuan di grup. Selain itu, di akhir pesta orientasi, pemberitahuan lisan setiap orang dan pemberitahuan terakhir bangun pagi, total 6 kali. Jika seseorang memperhatikan sekali, seseorang tidak memperhatikan, kita tidak memilih tulang dalam telur. Tetapi aku memperhatikan 6 kali dan tidak memperhatikannya, yang terlalu banyak untuk dikatakan. Selain itu, aku tidak berbicara tentang 1 orang, tetapi 4 orang. 46, 24 pemberitahuan. 24 pemberitahuan, tidak memperhatikan. Kecuali jika memungkinkan, keempat orang ini tidak menyentuh ponsel mereka tadi malam. Bao Ziki buru-buru berkata, bahkan jika kamu tidak menyentuh ponselmu, itu normal. Siswa yang dapat diterima di Gyeonggi, yang dulunya bermain ponsel, tidak dapat mengatakan ada yang salah tanpa bermain ponsel di malam hari. Zhang Yu mendengar senyuman. Ekspresi yang menunggu anak laki-lakimu untuk mengatakan itu. Zhang Yu tertawa, jangan bermain ponsel di malam hari. Tentu saja itu kebiasaan yang baik. Tetapi masalahnya, bagaimana Anda bisa bangun terlambat di pagi hari jika Anda tidak bermain ponsel? Jangan beritahu saya, bermain dengan ponsel dan tidak tidur, sangat ideal untuk meretas bersama sampai fajar. Semua orang di sekitar saya mendengar hahaha. Tersenyumlah pada saat yang sama. Faktanya, ketika beberapa orang berbicara tadi, orang-orang di dekatnya juga tidak diam, dan mereka semua mengikuti dan mendengarkan dengan bosan. Terutama setelah melihat topik bahwa Zhang Yu dan Bao Ziki penuh dengan bubuk mesiu, ada lebih banyak penonton, jadi ketika saya mendengar tempat-tempat yang lucu, tentu saja tidak tertahankan untuk tertawa. Kamu hanya berdebat. Bao Ziki dicubit oleh kepang Zhang Yu, dan dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia frustrasi dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhang Yu Dao, tidaklah terlalu serius untuk bersikap sombong, tetapi tidak seserius yang kamu katakan. Namun, seperti yang dikatakan oleh siswa Bao Ziki, kepentingan kelas perlu dipertahankan oleh kelas. Dalam hal ini, saya pikir kita benar-benar mengutamakan kepentingan kelas kita. Sekarang hanya ada 2 orang. Satu adalah pengawas dan yang lainnya tentu saja teman sekelasmu Bao Ziki. Bao Ziki mendengar cibiran dan berkata, kau tahu. Zhang Yu berkata, jangan khawatir. Aku belum selesai. Berbicara tentang pengawas, tentu saja, itu tidak mudah. Aku tidak akan berbicara tentang pekerjaan yang dilakukan di cabang, tetapi aku harus marah kepada siswa yang bangun terlambat. Jangan mencoba untuk menyenangkan. Dan kamu, Bao Ziki, juga ingin melihatnya. Meskipun ketua kelas telah bertanya kepada kelasmu siapa yang tidak datang sebelumnya, kamu tidak mengingatnya. Tetapi begitu Sister Yuan datang, kamu langsung mengingatnya, dan kamu berinisiatif untuk membantu menemukannya. Ketika Sister Yuan berbalik, kamu akan menemukan seseorang kembali. Tidak lama kemudian, kartu waktu itu tepat, bukan? Petik 2. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, makna dalam kata-kata Zhang Yu sekarang sangat jelas.
Bahkan orang bodoh pun dapat mendengarnya. Dapat dikatakan bahwa kesalahan atas kejadian hari ini ditujukan kepada Bao Ziki. Teman-teman sekelas yang melihat sekeliling secara alami menyadari apa yang terjadi hari ini, tampaknya tidak sesederhana itu. Apakah benar-benar Bao Ziki tidak dapat membuat hantu di dalamnya? Mendengar ini, Yuan Xiaohua tidak tersenyum, tetapi mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tentu saja, Bao Ziki juga melihat ekspresi Yuan Xiaohua, dan hatinya juga tegang. Jika hal seperti itu diakui, itu sepadan, belum lagi skor kesan konselor telah turun menjadi 0, dan pengaruhnya di kelas harus sangat berkurang, yang akan menjadi pukulan fatal bagi pemilihannya berikutnya untuk pemantau. Zhang Yu, kamu, jangan bicara omong kosong di sini. Bao Ziki buru-buru berkata, Kakak Yuan, jangan dengarkan semburan darahnya, masalah hari ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku hanya... Oke, Yuan Xiaohua menyela dengan tidak sabar saat ini, sekarang semua orang sudah berkumpul, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal sebelumnya. Berbicara tentang ini, dia berbalik dengan puas, berkata, puas. Mobilnya akan datang sebentar lagi. Kali ini, kita harus mengatur semua orang. Ingat, lebih fokus untuk menyatukan teman-teman sekelasmu dan berhenti mengacau. Aku tahu kakak Yuan, dengan puas mengangguk puas, dan batu besar yang telah menggantung di hatiku sebelumnya akhirnya terlepas. Semua orang di kelas mendengar ini. Khotbah Yuan Xiaohua tampaknya tidak memuaskan. Dia seharusnya melepaskan ketidakpuasannya sebelumnya, dan tentu saja membuat wajah Bao Ziki semakin jelek. Yuan Xiaohua berbalik dan pergi. Bao Ziki tampak marah, menatap pelakunya yang telah mengganggu semua rencananya. Zhang Yu mengabaikannya, berbalik dan mengedipkan mata tanda puas, dan keduanya pergi bersama. Tidak ada kegembiraan untuk ditonton, dan orang-orang di kelas juga cepat berpisah, tetapi mereka berkumpul berdua-dua dan berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Zhang Yu ini sangat menakjubkan. Ya, aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun tentang Bao Ziki kepadamu dalam beberapa kata. Halo, apakah menurutmu kejadian hari ini ada hubungannya dengan Bao Ziki? Siapa yang tahu ini? Sulit untuk mengatakannya. Itu mungkin. Pikirkan baik-baik, dan tidak tahu mengapa. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Tentu saja, itu karena tahta pengawas. Tidak, itu sangat berbahaya. Kamu hanya bisa mengatakan hak mutlak. Itu benar-benar akan merusak orang. Hahaha. Beberapa gadis, tentu saja, berkumpul, dan aku mengobrol tentang itu. Wow, mulut Zhang Yu itu benar-benar bagus. Ya, untuk pertama kalinya, aku melihat pria ini yang bisa memberitahu orang mati untuk hidup. Itu jarang terjadi pada gadis-gadis. Benar, menurutmu, siapa yang lebih cocok menjadi pengawas, menurut Bao Ziki dan Bao Ziki? Ya, yang terutama, Bao Ziki bisa mengetahuinya. Itu masuk akal, menurutku, orang lain lebih cocok. Siapa? Zhang Yu. Menurutmu tidak? Hahaha. Zhang Yuhe kembali dengan puas, dan Ma Rongxuan serta Fang Zitong secara alami mengikutinya. Sebenarnya, keduanya tidak terlalu dekat sekarang, tetapi berdiri di luar, tetapi Zhang Yu mengambil Bao Ziki seolah-olah memakan tikus mati, dan mereka berdua melihatnya. Tentu saja, dia juga mengagumi Zhang Yu. Ma Rongxuan memimpin dengan mengacungkan jempol, mengagumi wajahnya, Zhang Yu. Ini terlalu bagus. Fang Zitong juga tertawa, lihat. Biar ku beritahu, masalah ini pasti tindakan Zhang Yu, dan Bao Ziki sama sekali bukan lawan Zhang Yu. Puas dengan kata-kata itu juga berterima kasih, keempat tua. Terima kasih. Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata, itu tangan. Jenis apa? Di sisi Bao Ziki, kulitnya selalu biru besi. Tak perlu dikatakan, orang-orang di sekitarnya tahu bahwa suasana hatinya sangat buruk. Sebenarnya, hal-hal hari ini baik-baik saja pada awalnya, tetapi siapa yang akhirnya ingin membiarkan Zhang Yu mencampur semuanya, mencuri ayam tanpa mengalahkan nasi, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Guan Yu dan beberapa orang lainnya melihat ini dan tahu bahwa tidak nyaman untuk berbicara satu sama lain dalam kemarahan mereka. Mereka berbalik dan berjalan pergi. Hao Nan, yang tidur dengannya, tentu saja tidak nyaman untuk pergi dan berada di sampingnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Hao Nan pertama kali membuka mulutnya dan berkata, oke.
Bao tua, aku rasa kamu tidak marah. Itu bukan masalah besar, bukankah ada sesuatu yang dikatakan saudari Yuan? Setelah itu, dia memukul Tang Yi di sebelahnya. Warna, ketika Tang Yi melihat ini, dia juga menunjukkan ekspresi tak berdaya, diikuti oleh persuasi, ya. Sebenarnya, Zhang Yu juga orang yang suka bicara sehari-hari. Tanpa bukti, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kamu salah. Sepertinya dia mendengar nama Zhang Yu, dan Bao Ziki kemudian menggertakkan giginya dan berkata, Zhang Yu. Kamu tunggu, kita belum selesai dengan masalah ini. Tidak butuh waktu lama, dan mobil yang menjemput dengan cepat muncul di hadapan semua orang. Puas dengan krisis kepercayaan pertama dengan aman, memulihkan keadaan pemimpin regu, dan mulai mengatur semua orang di kelas untuk naik kereta. Setelah semua orang menaiki mobil, mereka menemukan tempat duduk mereka. Baru setelah Yuan Xiaohua mengayuh untuk memeriksa jumlah total orang. Setelah memastikan tidak ada masalah, mobil mulai perlahan dan meninggalkan Universitas Gyeonggi. Mobil melaju sepanjang jalan, dan semua orang di dalam mobil melihat pemandangan yang terus-menerus berkedip di luar jendela. Awalnya, itu penuh dengan kesegaran. Hanya mengobrol, minat untuk mengobrol segera hilang, mobil itu sunyi, dan hanya getaran mesin yang tersisa. Tempat pelatihan militer Universitas Gyeonggi diatur dalam pangkalan pelatihan super besar di pinggiran Beijing. Bagi para mahasiswa baru yang datang ke sini untuk mengikuti pelatihan militer setahun sekali, ini merupakan hal yang aneh sekaligus baru, jadi ketika tujuan mereka muncul di depan mata, sebuah suara kembali terdengar di dalam mobil. Mobil melaju memasuki pangkalan pelatihan dan berhenti di taman bermain. Para mahasiswa baru keluar dari mobil dan melihat semuanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun bagi para mahasiswa ini, dikatakan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan militer di tingkat sekolah menengah, tetapi skala pelatihan dan waktu pelatihan pada waktu itu dibandingkan dengan di sini dan sama sekali tidak setingkat. Di sini, area pangkalan pelatihan tidak terbayangkan. Tentu saja, setiap orang yang datang ke sini sangat ingin tahu tentang hal itu. Setelah ketua kelas masing-masing kelas keluar dari mobil, mereka bekerja sama dengan konselor untuk mengatur staf kelas agar berdiri dalam antrian. Akhirnya, di bawah bimbingan seorang guru, mereka berjalan menuju asrama masing-masing kelas. Area asrama jauh lebih besar dari yang diharapkan. Ada sekitar selusin tempat tidur. Pembagian tempat tidur pada dasarnya dibagi menurut situasi kelas tertentu. Zhang Yu dan 4 orang lainnya berada di 4 ranjang berikutnya. Satu-satunya hal yang tidak mengejutkan beberapa orang adalah bahwa keempat Bao Ziki sebenarnya berbagi asrama yang sama dengan Zhang Yu, yang cukup aneh. Wajah Bao Ziki tentu saja jelek, tetapi hal-hal seperti alokasi asrama diatur oleh sekolah, dan tidak mungkin untuk mengubahnya sesuka hati karena preferensi tertentu. Pada akhirnya, Bao Ziki hanya bisa menahan ketidaksenangannya, berpura-pura tidak bisa melihat Zhang Yu. Semua orang datang ke tempat tidur mereka dan mulai menata barang-barang pribadi mereka, dan semuanya dilakukan dengan benar. Di bawah pengaturan konselor dan pengawas setiap kelas, mereka pergi ke departemen logistik untuk mengumpulkan materi pelatihan militer untuk semua orang. Karena waktu yang relatif terkonsentrasi untuk menerima materi di setiap departemen dan kelas, tentu saja tempat itu penuh sesak. Ketika semuanya selesai, hampir tengah hari. Makan siang, tentu saja, adalah kantin pangkalan pelatihan. Ketika saatnya tiba, semua orang mengenakan pakaian pelatihan, membawa kotak makan siang, dan pergi ke kafetaria untuk makan malam. Hidangannya sangat sederhana, dengan baskom besar, 4 piring, dan 1 sup, tidak ada nafsu makan sama sekali. Setelah makan siang, saya mengantar semua orang dengan puas dan datang ke tempat pelatihan untuk mengantre, menunggu dimulainya pelatihan militer secara resmi. Pada siang hari di bulan September, cuaca sangat panas. Karena siswa di setiap kelas telah mengikuti pelatihan militer di sekolah menengah, formasinya cukup rapi. Namun, instruktur dari setiap kelas belum datang, dan guru-guru di setiap departemen terus berjalan, dan semua orang di kelas kedua hanya bisa berdiri diam. Berdiri lama dalam cuaca panas seperti itu, meskipun bisa ditoleransi, semua orang di kelas 2 masih sedikit mudah tersinggung. Situasi ini terus berlanjut hingga sekelompok orang muncul di kejauhan dan berjalan menuju barisan masing-masing kelas longgar. Instruktur akhirnya ada di sini. Antrean instruktur berjalan melintasi taman bermain,
dan satu orang dengan cepat meninggalkan antrian instruktur dan berjalan menuju posisi kelas 2, instruktur datang. Kelompok orang kedua melanjutkan ketenangan dari gumaman sebelumnya. Tetapi ketika pendatang itu datang ke matanya, ekspresi terkejut melintas di mata semua orang. He Yue menatap kerumunan di depannya dan tersenyum, dan berkata, "Halo semuanya. Nama keluargaku He, mulai hari ini, aku akan bertanggung jawab atas pelatihan militer kalian. Kalian bisa memanggilku instruktur, meskipun aku seorang wanita. Namun, persyaratanku untuk pelatihan militer sebenarnya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa itu lebih tinggi daripada pria manapun di sini. Teman sekelas yang tidak memenuhi standarku. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Mungkin ada beberapa hal yang tidak jelas bagi kalian, jadi aku perlu mengingatkan kalian lagi. Pelatihan militer adalah mata kuliah wajib di tingkat universitas. Semua siswa yang tidak lulus pelatihan militer harus mengikuti pelatihan militer lagi tahun depan. Aku percaya kalian semua dan aku tidak ingin datang ke sini lagi dengan teman sekolah dan teman sekolahku tahun depan. Aku yakin itu akan sangat memalukan. Alasan aku mengatakan ini, bukannya aku bercanda dengan kalian, tetapi aku mengulangi kepada kalian fakta bahwa aku memiliki standar yang lebih tinggi daripada instruktur manapun di sini. Bagi mereka yang gagal memenuhi standar saya, tidak ada kemungkinan untuk lulus. Jadi, saya harap kalian dapat menyesuaikan mentalitas kalian sesegera mungkin, dan memiliki harapan psikologis untuk pelatihan berikutnya, agar tidak membuat saya gagal di kelas, ketika itu harus dibangun kembali, kalian tidak akan menyalahkan diri sendiri. Semua orang di kelas kedua mendengar ini, dan mereka semua tampak memiliki mata yang besar. Sebenarnya, ketika semua orang melihat bahwa instruktur wanita yang datang dari kelas itu sebenarnya adalah instruktur wanita, ada sedikit keberuntungan di hatinya. Saya pikir akan jauh lebih mudah untuk memiliki instruktur wanita dalam pelatihan militer ini. Tetapi saya tidak mengharapkan sambutan pembukaan dari instruktur wanita ini, tetapi kedengarannya sedikit santai, dan jika Anda memikirkannya, ada sedikit tekanan, yang secara alami membuat semua orang yang hadir sedikit lebih besar. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang-orang ini, He Yue menoleh ke kepuasan di luar kerumunan dan berkata, "Anda harus menjadi pengawas." "Saya pengawas, instruktur yang baik." Puas dengan tergesa-gesa, He Yue mengangguk dan berkata, "Mulai sekarang, Anda akan menjadi pemimpin tim. Segera bagi kelas kalian menjadi 5 tim kecil, dengan orang tertinggi di setiap tim sebagai pengawas. Dengarkan." "Dengar, instruktur." Setelah berbicara dengan puas, dia buru-buru mengatur orang-orang di kelas untuk mengatur ulang formasi. Sebagai orang tertinggi di kelas, Zhang Yu ditunjuk sebagai pemimpin regu. Setelah pembagian, pelatihan militer berikut secara resmi dimulai. Berdiri dalam posisi militer, sebagai pendahuluan penting untuk pelatihan militer, tentu saja semua orang tidak dapat melarikan diri. Meskipun saya hanya berdiri diam, itu memakan waktu lama dan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Di bawah berkah panas matahari yang terus-menerus, semua orang di kelas merasakan bahwa molekul-molekul dalam tubuh bergerak semakin intens, dan suhu tubuh semakin tinggi, dan butiran keringat kacang juga terus meluncur ke pipi. Sudah, He Yue terus berjalan di antara tim, memeriksa kebenaran posisi militer semua orang. Posisi militer sebagian besar orang di kelas pada dasarnya sesuai dengan standar, tetapi beberapa orang masih dijemput oleh He Yue dan buru-buru melakukan koreksi.